Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Hamimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku mudir Madrasah Dinia Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang semoga selalu diberikan kesehatan dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sania Indriza. Saya dari kelas 6 Madrasah Dinia Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Di sini saya akan menjelaskan tafsir ahkam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 281. Nah, pada surat Al-Baqarah tersebut, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya bahaya adanya riba. Yang pertama, secara global, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah ini menggambarkan orang-orang yang melakukan riba digambarkan sebagai penghisap darah. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan bagaikan kerasukan jin. Lah, mereka dibangkitkan dalam keadaan tersebut karena mereka telah menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, yaitu berupa menghalalkan perbuatan riba. Mereka berpendapat bahwasanya riba dan jual beli itu sama saja. Padahal Allah telah menjelaskan bahwasanya riba dan jual beli itu sangat berbeda. Jika jual beli memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak, maka riba ini adalah mengambil penambahan terhadap jeripayah pengutang. Kemudian sebelum surat Al-Baqarah ini diturunkan, orang yang melakukan perbuatan riba kemudian dia bertaubat karena sudah diturunkannya surat Al-Baqarah ini, maka Allah akan memaafkan perbuatan mereka. Namun jika mereka tetap melakukan perbuatan riba, maka Allah akan menyiksa mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan jika siksa Allah di dunia, yaitu Allah akan menghancurkan, membinasakan, mengurangi harta-harta mereka, yaitu orang-orang yang melakukan riba. Berbeda dengan orang yang selalu melakukan sedekah, Allah akan melancarkan, Allah akan menambahkan, Allah akan melimpahkan harta-harta mereka. Lah, kenapa kok dibandingkan dengan perbuatan sedekah, riba ini akan memberikan sesuatu, namun ia mengharap dan mengharuskan seseorang itu untuk melipat gandakan atau memberikan tambahan atas pemberian orang tersebut. Berbeda dengan orang yang melakukan sedekah, mereka akan memberikan tanpa adanya pamrih. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 278. Nah, suatu ketika di zaman jahiliyah, yaitu Al-Abbas dan Khalid bin Walid ini melakukan akad kerjasama, yaitu melakukan peminjaman secara riba kepada Bani Thaqif. Nah, ketika Islam datang, sisa harta riba mereka ini masih banyak, sehingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 278 yang menjelaskan bahwa riba ini haram secara mutlak baik dalam keadaan apapun. Kemudian tahapan keharaman riba. Riba ini tidak serta-merta langsung dihukumi haram, namun ada beberapa tahapan. Ini sama seperti tahapan keharaman khamr. Yang pertama yaitu Allah menurunkan surat Ar-Rum ayat 39. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah ini marah, Allah ini murka, Allah ini tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan riba. Lah, ini sebagai pembuka bahwasanya Allah ini tidak suka orang-orang yang melakukan riba. Kemudian
Allah ini Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 dan ayat 161 yang menjelaskan bahwasanya Allah akan melaknat orang-orang yang melakukan riba, yaitu dengan menghancurkan, membinasakan, mengurangi harta-harta mereka yang melakukan perbuatan riba. Nah, pada surat An-Nisa ini sebagai isyarat bahwasanya Allah akan mengharamkan adanya riba. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 130 yang mana Allah sudah mengharamkan perbuatan riba, namun tidak secara mutlak. Hanya ketika kasus-kasus tertentu Allah mengharamkan perbuatan riba. Nah, ini sehingga keharaman riba dalam surat Al-Imran ayat 130 ini dikatakan keharaman yang kasuistik. Kemudian yang terakhir yaitu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Lah, pada surat ini Allah mengharamkan keadaan riba secara mutlak, baik dalam kasus ini, kasus itu, dan kasus apapun yang berhubungan dengan riba, maka itu diharamkan oleh Allah. Nah, kandungan hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini yang pertama yaitu riba yang diharamkan dalam syariat itu yang bagaimana sih? Yang pertama yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini sudah dikenal oleh kalangan jahiliyah, yang bahwasanya riba ini adalah memberikan hutang kepada seseorang namun dalam jangka tempo. Namun juga memberikan imbalan atas tempo yang sudah dilakukan. Nah, menurut Ibnu Jarir at-Tabari, riba nasi'ah ini memang sudah dikenal oleh kalangan kaum jahiliyah, sehingga mereka ini berpendapat bahwasanya riba nasi'ah ini adalah hutang atau memberikan peminjaman dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan tempo yang sudah ditentukan. Nah, jika seseorang ini atau orang yang berhutang ini tidak dapat melunasi hutangnya dalam tempo yang sudah ditentukan, lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya saya meminta tambahan waktu dan saya akan memberikan imbalan atas tempo tersebut. Lah, itulah yang dinamakan riba dan ini sudah diharamkan oleh Allah. Kemudian riba yang kedua adalah riba fadl. Ini sudah dijelaskan pada sunnah Nabi, yaitu bahwasanya riba fadl ini adalah dua jenis perkara yang ada tambahannya. Kemudian ini juga dijelaskan dalam kaidah fikih, yaitu apabila ada dua jenis yang sama dan ditukarkan itu haram jika ada tambahan dan adanya tangguhan. Namun jika dua jenis itu berbeda, maka boleh adanya tambahan tapi tidak boleh ditangguhkan, sehingga harus secara kontan. Dan ini juga sudah dijelaskan di beberapa hadis yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua ialah halalkah riba sedikit, dan apakah yang dimaksud berlipat ganda dalam surat Al-Imran ayat 130 ini? Yang pertama yaitu hal ini disampaikan oleh sebagian orang yang lemah imannya. Mereka berpendapat bahwasanya surat Al-Imran ayat 130 ini menjelaskan bahwa yang diharamkan riba ini adalah ketika berlipat ganda atau jumlah ribanya ini sampai berlipat ganda, sehingga jika riba yang dilakukan tidak sampai berlipat ganda, yaitu mereka mengatakan jika 2 atau 3% saja, maka itu diperbolehkan. Nah, ini disanggah beberapa pendapat. Yang pertama adalah sanggahan pertama yaitu dalam surat Al-Imran ayat 130 bahwasanya berlipat ganda ini tidak dikatakan sebagai syarat keharaman riba. Berlipat ganda ini dalam surat tersebut hanya menjelaskan peristiwa orang-orang
pada zaman jahiliyah, yaitu mereka melakukan riba dengan sampai berlipat ganda. Jadi tidak dikatakan sebagai syarat keharaman riba. Kemudian sanggahan yang kedua, ini orang-orang muslim, seluruh orang muslim ini bersepakat bahwasanya riba ini baik sedikit ataupun banyak ini diharamkan. Jika riba sedikit dihalalkan, riba sedikit ini akan menarik riba yang banyak. Kemudian sanggahan yang ketiga adalah orang-orang yang beranggapan bahwasanya surat Al-Imran ini yang dimaksud berlipat ganda ini mereka hanya menggunakan sebagian Al-Quran saja atau sebagian firman saja, bahwasanya mereka tidak mengerti atau tidak menggunakan firman Allah, bahwasanya juga ada surat atau firman Allah yang menjelaskan keharaman riba ini secara mutlak. Dengan maksud yang hal ini berarti bahwasanya mereka hanya mempercayai sebagian Al-Quran saja dan tidak dalam keseluruhan Al-Quran. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwasanya riba ini sudah diharamkan secara mutlak dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah akan melaknat orang yang melakukan riba, orang yang memberi makan dengan harta riba, penulis riba, dan dua saksi riba. Dan Rasulullah ini mengatakan ke semua orang itu sama. Jadi jika dia penulis, dia saksi, dia melakukan riba, itu juga diharamkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, jangan sampai melakukan riba, karena riba ini sudah diharamkan oleh Allah secara mutlak, baik dalam keadaan apapun. Jika ini bersangkutan dengan riba, maka itu diharamkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.